Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, sehat selalu, jaga persatuan, tebarkan kedamaian, keadilan, dan keberadaban. Ketemu lagi kita di Kata Kita, awal cerita kita. Teman-teman sekalian, pada kali ini saya ingin menyampaikan beberapa catatan terkait dengan dikeluarkannya peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu 2024. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, peserta pemilu 2024 akan ditetapkan oleh KPU sesuai dengan tahapan yang telah dikeluarkan oleh KPU nanti pada tanggal 14 Desember 2022. Untuk menjadi peserta pemilu, ada beberapa syarat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, dan tahapan mulai dari pendaftaran sampai ditetapkannya KPU melalui proses pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, sampai nanti ditetapkannya di dalam pleno terbuka KPU. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa catatan dengan peraturan itu. Yang pertama adalah di dalam tahapan itu pada bulan Agustus nanti akan dimulai pendaftaran partai politik. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dan putusan MK bahwa partai politik yang lolos parliamentary threshold atau mendapatkan suara nasional 4% atau yang sekarang duduk di parlemen DPR RI itu nanti bisa mendaftarkan sebagai calon peserta pemilu dan hanya akan dilakukan verifikasi administrasi. Sedangkan partai politik peserta pemilu 2019 kemarin yang saat ini memiliki anggota DPRD provinsi maupun dan DPRD kabupaten kota juga bisa mendaftarkan sebagai calon peserta pemilu 2024, tetapi akan dilakukan verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual di lapangan. Kemudian bagaimana dengan partai politik yang pernah menjadi peserta pemilu 2019 tetapi tidak memiliki kursi baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota juga bisa mendaftarkan sebagai calon peserta pemilu di 2024 yang nanti juga akan diperlakukan seperti partai politik yang saat ini punya kursi di DPRD provinsi maupun kabupaten kota tetapi tidak lolos parliamentary threshold. Jadi dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Yang keempat, calon peserta pemilunya adalah partai politik yang belum pernah menjadi peserta pemilu atau partai politik yang baru sama sekali. Ini nanti juga akan dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nanti bisa dilihat di tayangan slide yang sudah saya siapkan. Dari 4 kelompok partai politik itu yang nanti diberi kesempatan untuk menjadi calon peserta pemilu tahun 2024. Teman-teman sekalian, apa catatan yang mesti menjadi perhatian kita bersama? Yang pertama adalah syarat untuk menjadi peserta pemilu ini cukup berat. Setiap partai politik harus memiliki kepengurusan di tingkat pusat beserta kantornya
kemudian harus memiliki pengurus di tingkat provinsi beserta kantornya di seluruh provinsi. Dalam hal ini 34 provinsi di Indonesia, karena yang kemarin daerah otonom baru ini belum ada kebijakan khusus dari KPU. Dari 100% provinsi itu, di mana partai politik harus memiliki kepengurusan dan kantor, juga ada persyaratan di kepengurusan tingkat pusat maupun provinsi itu minimal memasukkan atau mengakomodir 30% perempuan. Ini penting. Dari situ maka peserta pemilu atau calon peserta pemilu, pada dalam hal ini partai politik, akan menghadapi persoalan yang cukup berat. Karena di 100%. Syarat berikutnya adalah di setiap provinsi yang harus ada kantor dan kepengurusan tadi, minimal 75% kabupaten kota di setiap provinsi partai politik calon peserta pemilu harus memiliki kepengurusan dengan mengakomodir kuota perempuan dengan kantor tetap di masing-masing kabupaten kota. Ini persyaratan berikutnya. Ini dari segi jumlah kepengurusan saja. Ini kita lihat dari situ. Kemudian berikutnya di setiap kabupaten kota di 75% minimal di setiap provinsi tadi, partai politik harus memiliki kepengurusan minimal di 50% kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. Ditambah satu lagi, setiap partai politik yang memenuhi persyaratan dari pusat, provinsi, kabupaten kota tadi, masih ditambah satu syarat penting, yakni keanggotaan partai politik. Minimal 1000 di setiap kabupaten kota atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten kota itu. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, dengan persyaratan itu sesuai dengan putusan MK dengan perlakuan yang berbeda antara partai politik yang saat ini ada di parlemen atau lolos parliamentary threshold pada pemilu 2019 dengan partai lain, maka seluruh persyaratan tadi oleh KPU akan dilakukan verifikasi faktual di luar verifikasi administrasi. Masing-masing ada 2 tahapan. Jadi tahap verifikasi pertama, kemudian ada masa perbaikan, kemudian dari masa perbaikan itu hasilnya akan menentukan menjadi peserta pemilu atau tidak. Kenapa ini saya sampaikan menjadi catatan penting? Karena dengan beratnya persyaratan itu akan memunculkan potensi manipulasi di lapangan. Kenapa saya katakan manipulasi, teman-teman sekalian? Dengan persyaratan keanggotaan yang cukup banyak, 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap kabupaten kota, di mana masing-masing kabupaten kota itu bisa saja seluruh partai politik yang mendaftar ke KPU itu memiliki keanggotaan yang double atau ganda di lapangan. Oleh karena itu KPU mensyaratkan adanya kopi KTP atau kartu tanda penduduk setiap anggota partai politik beserta KTA-nya. Ketika menghadapi verifikasi faktual pengalaman-pengalaman yang lalu pada pemilu sebelumnya, partai politik selalu mengalami kesulitan, khususnya partai politik baru. Di mana kesulitannya? Karena ketika KPU melakukan verifikasi faktual, belum tentu KTA yang sudah didaftarkan tadi, yang saat ini dimasukkan di sipol oleh partai politik, itu kemudian yang bersangkutan menyatakan iya sebagai anggota partai politik. Yang sering terjadi justru
menyatakan tidak. Kenapa? Bukan karena masyarakatnya kemudian menghindar, tetapi lebih kepada waktu yang cukup panjang. Pada saat ini katakanlah di bulan Juli ini, saya yakin seluruh partai politik yang akan mendaftarkan sebagai calon peserta pemilu KPU itu sudah melakukan rekrutmen keanggotaan. Dengan rekrutmen yang sangat singkat, berpotensi masyarakat tidak ingat bahwa dirinya anggota partai politik tertentu. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, bisa saja satu orang itu ternyata tercatat di lebih dari satu atau dua keanggotaan partai politik. Ini akan mengurangi kesempatan bagi partai politik untuk lolos, sehingga harus melalui perbaikan. Pengalaman pemilu 2019 ini cukup unik, perlu saya ceritakan, di mana khusus verifikasi keanggotaan ini bukan pekerjaan yang mudah. Kemudian diambil sampel. Metode sampling ini dilakukan oleh KPU untuk memudahkan baik bagi calon peserta pemilu dalam hal ini partai politik maupun KPU melakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual. 10% kita ambil sampel. Ternyata diambil 10% sampel pun tidak selesai juga persoalan yang dihadapi oleh partai politik calon peserta pemilu. Sampai akhirnya kebijakan itu diperlunak 5%. 5% pun ternyata belum menyelesaikan masalah. Sampai akhirnya pada titik terakhir diambil 5%, partai politik dipersilahkan memilih sendiri 5% dari daftar keanggotaan atau kopi KTA yang diserahkan ke KPU, pilih sendiri 5%, silahkan kumpulkan, kemudian KPU akan mendatangi sampel yang sudah dikumpulkan oleh KPU untuk bertanya, apakah benar Anda sebagai anggota partai politik tertentu yang sedang diverifikasi KPU. Di pikiran kita itu mestinya mudah. Artinya sudah sangat lunak persyaratan itu diterapkan oleh KPU. Akan tetapi realita di lapangan itu pun banyak partai politik yang gagal menghadirkan 5% yang itu bisa diatur sendiri oleh peserta pemilu, calon peserta pemilu, itu pun juga gagal. Nah, teman-teman sekalian, dengan sulitnya partai politik calon peserta pemilu memenuhi persyaratan itu dengan mekanisme yang oleh KPU sudah diatur sedemikian rupa sehingga sangat mudah, itu pun sangat berat, maka berpotensi terjadi manipulasi kondisi real di lapangan. Saya kira banyak pihak yang tahu bagaimana perjuangan setiap partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Teramat sangat berat, apalagi bagi partai politik yang belum pernah menjadi peserta pemilu atau partai politik baru. Katakanlah kita asumsikan pada saat ini teman-teman sekalian, di Kementerian Hukum dan HAM, informasi yang kita dapatkan ada 75 partai politik sebagai organisasi yang tercatat dan mendaftarkan diri di Kementerian Hukum dan HAM. Katakanlah dari 75 itu kita ambil 60%-nya saja lah. Atau kita ambil angka yang pas, kita ambil 50 partai politik tersebut mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu di 2024. Maka pekerjaan berat di depan kita, baik bagi penyelenggara maupun bagi partai politik calon peserta pemilu. Verifikasi administrasi saja belum tentu itu bisa terselesaikan. Sebagaimana hasil komunikasi yang saya lakukan dengan beberapa partai politik khususnya di Jawa Tengah dan Wonogiri,
masih banyak partai politik yang belum berhasil menyusun kepengurusan di tingkat kabupaten kota, apalagi tingkat kecamatan. Yang itu menjadi persyaratan Undang-Undang Nomor 7 2017, yakni tentang pemilihan umum. Dengan kondisi real yang sekarang, di mana sebentar lagi dalam waktu 1-2 minggu ini kita akan memasuki tahapan pendaftaran partai politik, dan KPU sudah membuka selama kurang lebih 2 minggu terakhir sistem informasi partai politik guna memfasilitasi setiap partai politik untuk persiapan mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon peserta pemilu 2024. Nanti kita lihat persyaratannya akan saya tayangkan untuk teman-teman sekalian. Nah, dengan kondisi itu maka sekali lagi potensi manipulasi dalam tanda kutip, bisa juga dikatakan mungkin lebih kasar bahasanya, kecurangan hasil verifikasi di lapangan ini sangat tinggi. Kenapa potensi sangat tinggi? Saya katakan karena banyaknya calon peserta pemilu, kondisi real saat ini di lapangan, dan kondisi masyarakat kita, khususnya masyarakat awam yang belum menjadi anggota partai politik. Tidak mudah untuk mendorong mereka atau merayu mereka atau mengajak mereka untuk menjadi anggota partai politik tertentu. Itu berat. Oleh karena itu mari kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Wonogiri, di daerah sini dan di seluruh Jawa Tengah maupun seluruh Indonesia, saya ingin mengajak mari kita ikut berpartisipasi aktif membantu penyelenggara dalam hal ini KPU, kemudian juga membantu Bawaslu untuk melakukan pengawasan, sekaligus membantu partai politik agar seluruh proses pendaftaran sampai penetapan partai politik peserta pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan penuh keadilan, berjalan dengan penuh integritas, tanpa diwarnai kecurangan atau manipulasi atau kebohongan dalam memenuhi persyaratan partai politik. Nah, terakhir, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu 2024 itu benar-benar partai politik yang memenuhi persyaratan perundang-undangan. Kalau persyaratan di perundang-undangan ini tidak bisa kita penuhi dengan baik dalam proses pemilu 2024, maka ini menjadi titik awal tidak ada jaminannya terhadap keadilan dan integritas penyelenggaraan pemilu 2024. Sehingga kepada seluruh masyarakat saya mengajak, mari kita bersama-sama ikut membantu penyelenggara, membantu partai politik, membantu Badan Pengawas Pemilu untuk ikut memantau, memonitor, mencermati, dan memberikan masukan, jika diperlukan memberikan laporan terjadinya berbagai kejadian di lapangan selama proses pendaftaran, verifikasi administrasi, hingga verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. Teman-teman sekalian, sahabat Portalika, itu sedikit catatan yang bisa saya berikan untuk tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Inilah tahapan kritis pertama yang harus kita sengkuyung bareng-bareng. Kita jaga bareng-bareng
kita bantu bareng-bareng agar tahapan awal penyelenggaraan pemilu 2024 ini berjalan dengan penuh integritas, berjalan dengan penuh keadilan, baik bagi seluruh partai politik calon peserta pemilu maupun bagi masyarakat calon pemilih pemilu 2024. Sampai ketemu kembali di kata kita yang akan datang. Sehat selalu, jaga persatuan, selalu kita tebarkan kedamaian, keadilan, dan berkeadapan. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di kata kita, awal cerita kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.